Tapi amarah Herman sudah terlanjur meledak dan seolah menjawab tantangan itu. Kabut yang sendari tadi menyelimuti jalur tiba-tiba tersibak. Seperti tersapu angin yang datang entah dari mana. Kami semua terpaku di ujung jalur setapak. Tampak sosok tinggi besar, matanya merah menyala, tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali bersama gue sendiri, Reza Kristia Permadi. Di channel ini, kalau bukan apa lagi, ya channel di antara kalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue bakal melanjutkan kisah dari Rehan dan 3 sahabatnya yang mengalami kengerian di Gunung Lau akibat ulah mereka sendiri. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Sebelum cerita dimulai, kalau suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama, mendengar cerita-cerita mengerikan di antara kalian. Karena entah nyata atau tidak, ini memang benar-benar terjadi. Jadi, matikan lampu. Pasang headset kalian dan siapkan diri untuk masuk ke dalam ceritanya. Aku tiba-tiba terbangun sendirian di dalam tenda. Jantungku langsung berdetak kencang. Mataku menyapu seisi tenda. Kosong. Tak ada Herman, tak ada Satria, tak ada Andi. Aku buru-buru membuka pintu tenda dengan panik. Syukurlah mereka ada di luar. Mereka sedang sibuk berusaha menyalakan kompor kecil yang tampak basah kuyup. Masih sisa dari hujan semalam. Minum dulu Han, ucap Satria. Tanpa menoleh sambil menunjuk ke botol minuman yang diletakkan di samping. Aku mengangguk, berdiri mengambil botol itu lalu menghampiri mereka. Aku minum, tapi ada yang aneh. Suasana pagi ini terasa ganjil. Langit masih abu-abu pekat, seperti pagi yang enggan benar-benar datang. Udara terlalu dingin, lebih dingin dari seharusnya. Dan hutan terlalu sunyi. Kompor dan korek api tak kunjung menyala. Satria terus mencoba, tapi tak pernah muncul. Andi dan Herman hanya diam. Wajah mereka tampak kosong. Aneh, apinya gak nyala-nyala, gumam Satria. Sedikit frustasi. Aku duduk rapat ke mereka. Perut kami sangat lapar setelah semalaman diguyur badai. Dan dingin kami hampir kehilangan tenaga. Dan di tengah rasa lapar itu, tiba-tiba muncul seorang wanita. Dia muda, cantik, mengenakan kebaya kuning. Dia berjalan ke arah kami dari balik pepohonan. Membuat keranjang berisi bungkusan nasi. Langkahnya anggun, senyumnya ramah. Seperti penjual nasi keliling. Mau makan kak? Ini nasi uduk, hangat, enak.
Lapar kan? Suaranya lembut, menggoda, nyaris terlalu sempurna. Aku langsung melirik Satria. Ia hanya menggeleng pelan, memberi kode dengan mata. Janganlah Denny. Tapi Herman dan Andi sudah terlanjur tergoda. Mereka seperti tak peduli dengan keganjilan suasana. Mereka bangkit, mendekati wanita itu seolah lupa akan semua hal yang telah kami alami semalam. "Gue ambil satu deh," kata Herman. Bahkan sempat tersenyum. Aku dan Satria tetap duduk di tanah. Kami tak menoleh, tak menjawab. Kami menekuk lutut dan menundukkan kepala dalam-dalam. Karena kami melihat sesuatu, kakinya terbalik. Tubuhnya menghadap ke depan, tapi kakinya mengarah ke belakang. Bulu kuduku langsung berdiri. Darahku seperti mengalir naik ke ubun-ubun. Satria juga menunduk, diam 1000 bahasa. Kami berdua tahu itu bukan manusia. Ya sudah, kalau nggak mau. Suara wanita itu berubah nada. Manis-manis tapi ada amarah tersembunyi di dalamnya. Awas ya, kalau nanti lapar jangan nyesel. Langkahnya menjauh. Perlahan aku memberanikan diri untuk menoleh. Mataku mengikuti arah kepergian wanita itu berkebaya kuning. Dan akhirnya aku melihatnya. Aku membeku. Wanita itu tidak berjalan, tidak melangkah, tapi mengesot. Kepalanya tegak, punggungnya lurus. Rasa dingin menjalar cepat dari tengkuk ke dada. "Jangan dilihat!" Tiba-tiba Satria menahan dan memutar kepalaku, membisikkan peringatan cepat dan tajam ke telinga. "Jangan dilihat!" Aku langsung menunduk. Mataku tertutup, telingaku berdenging, napasku tercekat. Tanpa aba-aba, Satria tiba-tiba berdiri. Prak! Ia menendang keras bungkusan makanan yang sedang disantap oleh Herman dan Andi. Membuat isi nasi itu berserakan ke tanah basah. "Lo sadar nggak barusan itu apa? Hah?" Satria membentak, nadanya tinggi, matanya penuh kemarahan dan ketakutan yang tertahan. Herman dan Andi terdiam. Tangan mereka membeku. Kunyahan di mulut mereka perlahan berhenti dan lalu mereka memuntahkannya. Memuntahkan semuanya. Dari mulut mereka keluar belatung, hidup menggeliat, bergerombol basah, menjijikkan. Bukan nasi, bukan sambal, tapi belatung busuk. Mereka menjerit, memuntah, tersedak. Tangan mengorek mulut, mencoba mengeluarkan semua isi perutnya. Wajah mereka berubah pucat, air mata bercampur dengan muntah. Lalu mereka melihat ke arah bungkusan yang tadi mereka santap. Dan bungkusan itu telah berubah. Bukan lagi nasi uduk, tapi hanya selembaran daun pisang kotor. Dan di dalamnya sebuah kepala monyet. Matanya masih terbuka menatap kosong.
Darah hitam menetes dari lehernya. Gigi-giginya masih utuh, seolah sedang menyeringai ke arah kami. Herman dan Andi menjerit makin histeris. "Udah, beresin tenda!" Satria membentak keras. Wajahnya serius. Tak ada ruang untuk ragu atau takut lagi. Aku langsung berdiri, mengabaikan rasa lapar, mengabaikan rasa pusing. Tak ada jalan setapak, kami menyusuri hutan liar yang makin asing. Arah turun entah kemana. Siang datang, tapi kabut tak benar-benar pergi. Tubuhku mulai lemas, perut kosong, mata berkunang. Tiba-tiba dari belakang, duk. Tiba-tiba Herman pingsan di belakang kami. Saat kami hendak menolongnya, tubuhnya justru bangkit sendiri. Matanya putih, mulutnya menganga, dan ia mulai melayang. Kami berlari mengejarnya, tapi ia sepertinya ditarik sesuatu ke dalam hutan. Gerakannya cepat, menyelusup di antara kabut dan pepohonan seolah hutan itu miliknya. Satria berteriak, "Kejar dia! Jangan sampai hilang." Dan ia berlari lebih dulu, meninggalkanku dan Andi yang membeku dalam ketakutan. Lalu Andi tertawa. Tawa keras, tak wajar, seperti anak kecil yang bahagia. Sebelum aku sempat menahannya, ia berlari ke tepi tebing dan lompat. Seperti seseorang yang menemukan kebebasan. Aku jatuh bersimpuh, lututku bergetar, napasku tak lagi teratur, dan sekelilingku hanya hutan. Kabut tebal, akar-akarnya menjulur seperti tangan mayat. Dan yang tersisa hanya aku sendiri. Herman menghilang, entah kemana. Andi terjun dari tebing, tertawa seperti anak kecil yang kegirangan. Satria masih kutunggu. Sejak ia berlari mengejar Herman ke balik kabut. Tapi ia tak pernah kembali. Aku sendiri. Aku benar-benar sendiri. Tanganku gemetar saat meraih sisa botol di kantong carrier. Kosong. Lapar, haus, dan dingin. Dan suara-suara itu masih ada. Terkadang tertawa. Kadang hanya keheningan yang terasa seperti ribuan mata menatap dari semak-semak gelap. Aku menunduk, gemetar. Air mata jatuh bersama gerimis yang mulai turun. Tanganku terangkat. Bibirku bergetar membaca doa yang masih kuingat. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aku membaca dengan suara tercekat. Lalu dalam putus asa yang paling sunyi, aku berdoa. Ya Allah, kalau ini ujian, aku terima. Jika hidupku berakhir seperti ini, aku ikhlas ya Allah. Aku menangis. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain berserah. Hatiku hancur. Rasa takut dan kehilangan mengikis semua harapan. Dan kemudian dari kejauhan, "Woi,
Ada orang di sana. Suara itu nyata. Suara manusia. Aku menoleh. Kabut menipis. Dan sosok berbaju orange muncul di antara semak. Tenang. Kami di sini, tim SAR. Jangan bergerak dulu. Tubuhku ambruk. Kurasakan tanah basah menyambut pipiku. Aku menangis keras, terisak seperti anak kecil yang baru diselamatkan dari mimpi buruk. Beberapa dari mereka segera memegang tubuhku. Wajah khawatir mereka menatapku. Salah satu dari mereka bertanya, Mas, Rehan ya? Aku mengangguk lemah. Tolong, teman-teman saya, Satria, Herman, Andi, mereka saling berpandangan. Wajah mereka berubah serius. Mas, udah 2 minggu hilang. Aku menoleh cepat. Apa? Petugas itu mengangguk pelan. Mas dan 3 teman Mas dilaporkan hilang 2 minggu lalu. Kami sudah menyisir semua jalur, tapi gak ada jejak sama sekali. Sampai akhirnya suara Mas tadi kami dengar samar dari bawah. Aku terdiam. 2 minggu, padahal rasanya baru 2 malam. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan semua yang kulihat. Tapi siapa yang akan percaya? Dan dari balik pepohonan suara itu kembali. Pelan, cekikikan, tawa. Tawa yang masih mengikutiku. Bahkan saat aku diselamatkan. Tawa yang seolah ingin berbisik. Kau memang berhasil turun. Tapi yang turun tak pernah benar-benar sama. Kini usiaku 49 tahun. Aku tidak pernah menikah. Tidak punya keluarga. Tidak punya siapa-siapa lagi. Sisa hidupku hanya dipenuhi oleh satu bayangan. Gunung Lawu. Gunung yang mencuri semua temanku. Gunung yang membuat hidupku tak pernah benar-benar utuh. Aku kembali. Bukan untuk mendaki, tapi untuk menutup lingkaran yang tak pernah selesai. Pagi itu, kabut menyelimuti Cemoro Sewu. Aku berdiri di depan gerbang pendakian. Sendiri, sama seperti saat aku turun 28 tahun lalu. Tanganku menggenggam selembar foto lama. Aku, Satria, Herman, dan Andi. Tersenyum sebelum semua berubah menjadi mimpi buruk. Solo hiking juga, Pak. Sebuah suara membuyarkan lamunanku. Seorang pemuda berdiri di sampingku. Perawakannya tinggi, wajahnya bersih, tenang, dan penuh semangat. Ia membawa carrier besar, lengkap dengan sleeping bag dan peralatan memasak. Pemuda itu tersenyum hangat padaku. Aku mengangguk pelan. Pemuda itu kagum dan mengajak mendaki bersama. Padahal
Aku tidak pernah mendaki gunung sejak peristiwa kelam itu. Kami pun memulai pendakian. Langkah kaki menyusuri jalur batu yang basah oleh embun. Suara sepatu menyentuh tanah. Menjadi satu-satunya irama di tengah sunyi hutan. Tak ada percakapan berarti di awal. Hanya napas dan suara alam. Tapi aku merasa nyaman berjalan dengannya. Hingga akhirnya kami tiba di puncak laut. Awan tipis mengambang di bawah. Matahari menyinari rerumputan edelweiss yang mengering. Aku menarik nafas panjang. Hatiku anehnya tenang. Mungkin memang ini tujuannya. Saat kami mulai menuruni jalur, kabut perlahan kembali menebal. Sampai akhirnya kami sampai di pos 2. Tempat yang tak benar-benar bisa kulupakan. Pemuda itu berhenti. Ia menatap ke sekeliling dengan pandangan kosong. Seolah mengenali tempat ini dari cerita lama. Lalu ia berkata perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ayahku pernah cerita, di sini mereka hilang. Dan temannya yang ia kejar tewas tertimpa pohon pinus. Aku pun berhenti melangkah. Darahku terasa berhenti mengalir. Siapa nama ayahmu? Tanyaku, suaraku gemetar. Pemuda itu menoleh, tersenyum kecil. Ayah namanya Satria Purnama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Aku yang tak lagi utuh sejak laut. Dari kisah Rehan dan 3 sahabatnya mengajarkannya penting menjaga sikap dan omongan. Tidak hanya di gunung, tapi juga di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian? Gue Reza Kristia Permadi dari channel Di Antara Kalian. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dimana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian. Atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.